Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Bobotoh pasca laga kemarin sore atau ya sampai menjelang malam lah gitu ya, karena ya beberapa kejadian hujan lebat, jadi ya agak sedikit mundur untuk jadwal fluid akhirnya gitu ya. Nah, ini masih menjadi pembicaraan di kalangan official Persebaya teman-teman, atau di kalangan bonek sana, bahwa katanya satu gol yang diciptakan Persib Bandung ini seharusnya tidak sah karena sebelumnya terjadi pelanggaran. Nah, ini coba kita tampilkan apa yang menjadi keresahan dari kelompok sana gitu ya, atau dari Persebaya sana, yang mana kan ini juga sudah harusnya diputuskan oleh seorang pengadil lapangan, oleh wasit. Tapi ya nantilah kita coba cek videonya apakah memang benar atau tidak gitu ya. Dan ini juga kita sebelumnya cek juga dua pernyataan dari pelatih kepala masing-masing klub, yang mana Bojan Hodak mengatakan di sini bahwa Persib sebetulnya menang di atas Persebaya untuk segi permainan katanya gitu ya. Tapi ya Bojan memang menekankan di babak pertama ini Persib Bandung jauh mengungguli Persebaya Surabaya. Namun sayang di babak kedua ya karena hujan lebat katanya permainan juga tidak maksimal gitu. Jadi ya mungkin dengan kemenangan ini kita juga meraih dengan kerja keras katanya gitu. Kita juga meraih dengan susah payah. Jadi kita menikmati saja sambil menata pertandingan selanjutnya, yaitu untuk ACL 2 teman-teman. Nah, itu sedikit mengenai pernyataan dari Bojan Hodak. Memang tidak banyak berkomentar kali ini Coach Bojan, tapi yang jelas masih ada pandangan-pandangan dari teman-teman Bobotoh yang menyaksikan langsung baik di televisi maupun yang di stadion gitu ya. Jadi Bojan Hodak masih dianggap salah menerapkan posisi pemain teman-teman. Jadi ya kerasa banget lah babak pertama ataupun bahkan sampai ke babak kedua ini masih ada pemain-pemain yang sempat kebingungan dengan posisinya dia gitu ya. Makanya ya tidak terlalu maksimal lah gitu untuk permainannya. Ya benar atau enggak kan kita mah bebas juga ya berpendapat sebetulnya mau gimana, tapi tetap Bojan Hodak yang punya skema permainannya teman-teman. Tapi memang kalau babak pertama itu terlihat agak sedikit tidak berjalan skemanya ataupun chemistry pemain, ini juga harus segera dibenahi oleh Coach Bojan teman-teman. Tapi ya tidak apa-apa, tidak masalah, itu kan kritik yang membangun juga gitu ya, asal tidak rasis, asal tidak caci maki gitu ya, namanya kritik mah boleh teman-teman. Jadi kritikan dari teman-teman Bobotoh adalah Coach Bojan kemarin masih salah menempatkan beberapa posisi pemain, katanya harusnya si ini di kiri ya, jadi di kanan, harusnya ini di kanan, kenapa jadi gelandang gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, ini ya wajar saja kan, sekarang mah sudah bisa dinikmati oleh semua kalangan gitu ya, uji coba taktik dan lain sebagainya. Tapi tetap di atas lapangan Coach Bojan yang punya kuasa teman-teman. Nah, ini berbeda dengan pernyataan dari pelatih Persebaya ini. Pelatih Persebaya mengatakan bahwa kita sebetulnya tidak ada dua bilah gitu ya, atau Persebaya sebetulnya menguasai pertandingan di babak kedua. Nah, ini sama dengan pernyataan dengan Bojan Hodak. Kalau Persib mengamini bahwa babak pertama milik Persib. Nah, Persebaya juga mengamini bahwa babak kedua adalah sepenuhnya milik Persebaya. Hanya sayang katanya banyak terhenti terutama oleh hujan dan juga oleh beberapa ya delay gitu ya, sehingga itu merusak ritme permainan Persebaya menurut pelatih Persebaya begitu. Jadi ya kalau tidak banyak berhenti pertandingannya mungkin Persebaya bisa mengungguli Persib lah untuk golnya gitu ya. Jadi ya kemarin sebetulnya memang kita juga tidak ada yang menyangka hujan juga selebat itu gitu ya. Bahkan beberapa, bukan hanya netizen sepak bola nasional, Bobotoh sendiri menyoroti
lapangan gitu teman-teman. Lapangan kemarin tuh GBLA ya kan notabene-nya gini, sudah jarang dipakai latihan gitu ya, lalu sudah lama juga tidak dipakai, lalu ya ketika hujan menggenang gitu. Nah ini ada dua jawaban teman-teman yang bisa kita setidaknya membuka satu perspektif baru buat teman-teman bobotoh. Yang pertama, hujannya memang kemarin sangat lebat sehingga kita sendiri yang ada di tribun gitu ya, itu tidak terlalu jelas melihat pemain memegang bola. Jadi ya agak tertutup lah pandangannya, benar-benar hujannya lebat sekali gitu ya kemarin yang ada real di stadionnya. Apalagi di TV katanya ketika kita lihat reviewnya dari teman-teman di media sosial juga ya, jadi berkabut gitu ya, banyak yang nyalahin Indosiar juga kameranya, nanti mah bawa lap gitu kalau main di Bandung mah, karena apa ya, kameranya tidak bisa jernih gitu ketika hujan. Tapi ya ini juga 50-50 lah kalau masalah ini. Di stadion sendiri kita tidak bisa melihat secara jelas karena tertutup hujan yang sangat lebat, sehingga air itu dari pinggir itu naik gitu ya, masuk ke lapangan. Jadi air itu tidak muncul dari bawah lapangan saja teman-teman, tapi dari pinggir lapangan juga. Kemarin juga sudah kita sempat ya share videonya, genangan-genangan air yang akhirnya dibuka untuk selokannya gitu ya. Jadi ya masuk ke situ. Awalnya kan masuk dari pinggir lapangan ke lapangan. Nah inilah yang menyebabkan bola sulit dikontrol gitu teman-teman. Nah namun dari selepas itu, yang pertama memang hujan lebat, yang kedua kenapa kemarin ya agak sedikit buruk gitu ya untuk tampilannya. Untuk renovasi rumput gitu ya, bukan stadion lah, rumput ini memang mahal. Jadi menurut Kang Aditya juga untuk menjaga itu biayanya lebih mahal daripada membangun baru. Masalahnya kalau kita bikin rumput baru itu lama lagi prosesnya teman-teman, kan berapa bulan gitulah gitu ya, minimal kan 3 bulan. Sedangkan ini yang sudah ada pertandingan juga padat gitu ya di bulan September ini, sehingga ya mau nggak mau dilakukan perawatan. Nah perawatan ini biayanya jauh lebih mahal katanya teman-teman daripada mengganti baru. Tapi ya apa boleh buat, ini yang harus dilakukan gitu ya, karena keterbatasan waktu dan juga tempat. Apakah kita mau pindah dulu ke Jalak Harupat atau bagaimana? Nah ini juga memerlukan kan satu pembicaraan yang lain lagi. Kalau ke Jalak ya harus nyewa stadion lagi, harus ini harus itu. Kalau di GBLA kan ya sudah rumah sendiri, enak gitu ya teman-teman, nggak perlu bayar sewa stadion, nggak perlu ini nggak perlu itu. Nah ini yang memang bobotoh juga harus tahu kondisinya kemarin. Jadi ya kita juga sebetulnya mah gimana ya ngelihatnya, ya tiba-tiba menggenang gitu, tapi ya nggak bisa disalahin juga lah. Faktor alam kan kita nggak pernah tahu ya teman-teman. Hujan selebat itu, kita aja yang di stadion, aduh pokoknya mah sudah rada kurang fokus. Bahkan ini pemain siapa yang bawa bola teh kita nggak kelihatan teman-teman, karena hujannya kerap pisan ya kemarin, lebat banget lah. Itu mungkin yang bisa sedikit gambaran mengenai pertandingan kemarin. Dan terakhir mungkin ini ada yang menyebabkan official Persebaya sekarang sedang banyak dikecam terutama oleh bobotoh gitu ya. Kenapa sekelas official Persebaya di media sosialnya memposting hal yang seakan-akan menyudutkan Persib Bandung tidak layak mendapatkan gol sematawayang kemarin teman-teman. Jadi minimal mah draw harusnya gitu ya. Nah ini ada momen ketika serangan balik yang mana Rivera itu diinjak kakinya oleh Baros katanya, dan terjadilah ya, serangan balik di situ. Nah inilah kenapa tidak pelanggaran menurut Persebaya gitu ya. Wasit sebetulnya apakah sudah ingin meniup peluit atau bagaimana, tapi akhirnya tidak jadi. Nah ini yang memang ya gimana ya, monker eleh mah segala karasa gitu ya. Ya kita juga bukan munafik teman-teman, karena beberapa kali juga Persib sempat dibegitukan gitu ya, harusnya tidak begini tidak begitu, ternyata pelanggaran. Nah sekarang giliran kita mendapat kesempatan ya pasti usik mengusik mah ada gitu ya. Namun yang jelas ya kita coba tampilkan dulu lah video yang dianggap
apa namanya, ada pelanggaran di situ teman-teman. Jadi ini mohon maaf tidak panjang ya, takutnya kan ini di ban gitu ya video, karena kita ngambil dari Persib TV gitu, atau ya dari video lah. Mangga disaksikan dulu videonya teman-teman. Nah, itu dia tadi sekedar atau sekilas informasi tambahan yang mana awalnya memang dianggap ada pelanggaran oleh official Persebaya dan ada serangan balik, akhirnya Berginjo ngoper ke Baros dan terjadilah gol gitu ya. Nah, ini yang kata official Persebaya seharusnya tidak disahkan lah, karena ada pelanggaran di situ kepada Rivera teman-teman, yaitu mungkin drama di sepak bola gitu ya. Dan ada beberapa pertanyaan dari teman-teman Bobotoh kemarin yang belum sempat kita baca malam, karena sebetulnya kita ingin baca, cuma aduh sudah rada inilah malam tuh karena kehujanan juga. Yang pertama teman-teman, tiket lawan Persebaya cenah sudah sold out Kang, saya tidak bisa beli, tapi naha sudah ada lagi di H-1 dan kabarnya hanya 14.000, nu bener nu mana? Enggak, kemarin kan sudah saya infokan juga ya. Jadi untuk tiket itu yang terjual 20.000 H-1 sampai dengan apa namanya itu sore hari lah, sore hari sampai jam 6 tanggal 11 itu saya sudah infokan tiket terjual 20.000 tiket gitu ya. Nah, mungkin kemarin total penonton itu 22.600 teman-teman. Jadi nggak jauh beda, penambahannya 2.600 saja. Nah, ini kalau yang bilang 14.000 ya itu data dari mana? Kan saya sudah share juga di video ini, mangga saja gitu ya. Teman-teman kadang begitu apa ya, dapat beritanya dari luar gitu ditanyakannya ke saya, sebetulnya ya nggak apa-apa juga kalau memang kita sudah ada yang sudah dibahas di video, ya mangga di compare saja. Tapi kalau yang memang apa ya, ya gitulah teman-teman, jadi datanya kadang mangga kalau memang tidak terlalu percantan ya itu mah mangga saja. Tapi kemarin sudah kita bahas. Jadi gini teman-teman, tiket itu kan ada beberapa kloter gitu atau beberapa gelombang lah. Manajemen Persib Bandung mengeluarkan gelombang pertama untuk yang dipindahkan gitu ya, atau yang dimigrasi lah dari tiket Borneo yang tidak jadi dipindahkan langsung ke tiket Persebaya, makanya oke, sold out yang pertama. Yang kedua, gelombang kedua dibuka untuk umum lagi. Nah, itu sold out juga, makanya diadakan tiket bundling teman-teman. Tapi ternyata tiket bundling juga ini agak sedikit kurang peminatnya, ya peminatnya agak menurun lah. Dibukalah kloter ketiga gitu ya, H-1, makanya ada lagi tuh tiket selatan, utara gitu ya, timur. Tapi memang timur langsung sold out juga karena cepet banget kalau yang timur. Nah, tinggal utara dan selatan itu masih ada yang 125.000 H-1 gitu ya. Nah, kenapa memang yang menjadi masalah ya, apa ya, harus kita juga nggak setiap waktu kan lihat media sosial gitu ya. Persib juga tidak menginfokan tiket masih ada, tiket sudah terjual sekian, enggak. Tapi kita yang harus sering ngecek di Persib Apps-nya. Dan ternyata memang H-1 Persib Bandung membuka lagi gitu ya untuk tiket menghadapi Persebaya kemarin. Jadi ya nggak bisa disalahin juga, Bobotoh nggak bisa disalahin, Persib juga nggak bisa disalahin, karena mau tidak mau ya ini mah harus kitanya banyak update saja. Sebetulnya sebelum pertandingan tuh memang harus banyak informasi yang kita update teman-teman. Tapi ya kemarin alhamdulillah tidak jauh berubah gitu ya. Yang sudah kita infokan 20.000, dan yang memang datang ke stadion yang terscan tiketnya 22.600. Dan memang ya alhamdulillah teman-teman yang di sini mah kadang sudah ya kalau nanya ya kita jawab lah gitu ya. Lalu pertanyaan selanjutnya, William Marsilio kenapa nggak main Kang? William dengan Adam gitu ya. Adam juga ya gitu. Jadi
Marsilio dan Adam memang tidak boleh ada di bench pemain gitu. Jadi harus ada di tribun karena peraturan dari I-League kan 11 pemain itu 7 yang boleh di lapangan, 2 ada di bangku cadangan dan 2 lagi ada di bangku penonton. Ya mungkin ini juga apa kemarin kan sempat ricuh juga gitu ya di media sosial. Bobotoh menilai Bojan Hodak memang agak sedikit kurang di lini tengah katanya gitu ya. Kenapa makanya mendatangkan Tom Hai, Eliano gitu. Nah kemarin juga sempat dibantah teman-teman oleh Bojan Hodak, sebetulnya kita tidak kekurangan pemain di lini tengah, bahkan ya kita bermain bagus di lini tengah, hanya lini depan saja yang kurang finishingnya. Jadi lini depan yang memang dirasa kurang, makanya mendatangkan Patrick Jung di situ atau Andrew Jung. Nah inilah yang memang mungkin ada beberapa pemain yang merasa dirinya apa ya, star syndrome, pernah kita bahas juga gitu ya. Bojan juga mungkin melihat itu, coba kalau si ini tidak dimainkan bagaimana, kalau si ini dimainkan bagaimana. Nah inilah karena tidak ada waktu lagi untuk melakukan game internal atau tidak ada waktu lagi untuk beruji coba, sehingga ya pertandingan sesungguhnya dijadikan satu rotasi yang bisa dibilang ya gambling juga Bojan Hodak di situ. Tapi ya kemarin juga masih ada sedikit catatan gitu ya di lini tengah. Ya Klok juga kan masih belum maksimal kemarin gitu ya. Makanya apakah Bergunyo katanya salah posisi menurut Bobotoh, tapi Bojan Hodak tetap memaksakan di posisi itu dan lain sebagainya gitu teman-teman. Ya nggak apa-apa, sekali lagi namanya kritik yang membangun mah bebas gitu ya, asal tidak mencaci maki saja. Itu yang bisa saya sampaikan di hari ini, mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh, salam dunia.